Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita lanjutkan untuk pembahasan terkait bagaimana cara mengisi jurnal khusus ya, dimana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait jurnal khusus pengeluaran kas atau cash payment journal, dimana untuk jurnal khusus pengeluaran kas ini atau cash payment journal ini khusus digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas perusahaan. Nah, di mana untuk dokumen yang terkait pengeluaran kas perusahaan di sini yang pertama adalah dokumen bukti pengeluaran kas ya. Jadi kita cari nanti dokumen-dokumen bukti pengeluaran kas. Kemudian dokumen yang kedua itu adalah dokumen nota kontan, tetapi nota kontan yang kopnya perusahaan orang lain. Sehingga nota kontan dengan kop perusahaan orang lain itu berarti masuk dalam kategori pengeluaran kas perusahaan atau pembelian tunai seperti itu. Oke, baik, itu kira-kira sumber dokumen yang akan kita gunakan untuk mencatat atau mengisi jurnal pengeluaran kas ini. Nah, sedangkan untuk bentuk jurnal pengeluaran kasnya sendiri, di sini ada kolom tanggal atau date, kemudian ada kolom nomor faktur atau invoice number, lalu ada description atau keterangan, dan di sini ada sisi debit dan sisi kredit, di mana untuk sisi debitnya ada kolom akun payable dan kolom order, lalu di sisi kreditnya ada kolom order dan kolom cash in bank. Oke, itu kira-kira sedikit sekilas terkait jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pengisian bagaimana cara mengisi jurnal pengeluaran kas dengan cara kita akan telusuri dokumen transaksi yang sudah saya siapkan di sini. Mana-mana dokumen transaksi yang masuk dalam kategori pengeluaran kas, di mana kita tahu bahwa untuk dokumen yang masuk dalam kategori pengeluaran kas itu ada dokumen bukti pengeluaran kas dan dokumen nota kontan tetapi kopnya perusahaan orang lain. Oke, berdasarkan bukti ini atau berdasarkan sumber dokumen ini kita akan coba telusuri dokumen transaksi yang sudah saya siapkan dari dokumen 1 sampai selesai. Oke, sekarang kita telusuri ya, kita cari bukti pengeluaran kas atau nota kontan. Oke, dokumen voucher bukan ya, ini penerimaan bukan, faktur bukan. Oke, bukti memorial juga bukan, nota kredit ya bukan, voucher lagi bukan. Oke, di sini ada dokumen nomor 12, ada bukti pengeluaran kas. Oke, di sini bisa kita pastikan bahwa dokumen nomor 12 ini masuk dalam kategori untuk mengisi jurnal pengeluaran kas. Kita lihat bahwa pengeluaran kas di dokumen nomor 12 ini terjadi di tanggal 8. Kalau kita lihat keterangannya di sini untuk pelunasan faktur ya. Jadi kalau ada bukti pengeluaran kas kok keterangannya pelunasan faktur, maka bisa kita simpulkan ini adalah pengeluaran kas untuk membayar utang dagang. Oke, sekarang kita coba masukkan atau kita catat dokumen nomor 12 ini ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan dulu tanggal transaksi terjadi di tanggal 8. Kita masukkan di sini tanggal 8. Lalu invoice numbernya silakan kalian ambil nomornya, yaitu BKK 12-1, kalian masukkan ke kolom invoice number. Deskripsinya ini keterangan kepada siapa kita membayar utang. Kalau kita lihat di sini tanggal 8 kita membayar utang kepada PT Mekar Nusa 2. Berarti untuk deskripsinya kita masukkan PT Mekar Nusa 2. Nah, di sini kita lihat bahwa kita mengeluarkan jumlah ya, di sini lihat jumlah yang dibayar itu 43.120.000. Nah, jumlah yang dibayar ini kalian masukkan ke kolom cash in bank sisi kredit, karena inilah jumlah yang kita keluarkan. Nah, jumlah yang kita keluarkan sejumlah 43.120 ini untuk apa ya? Karena pertanyaan untuk apa itu kan, pertanyaan begitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa keterangannya tadi adalah untuk pelunasan faktur. Artinya kita ini membayar utang dagang ya, atau membayar account payable. Di sini kita lihat bahwa jumlah hutang kita itu 44 juta. Nah, jumlah utang yang kita selesaikan adalah kita masukkan ke kolom akun payable di sini. Ya, masukkan akun payable. Oke, lihat di sini kita mengeluarkan 43.120, padahal utang kita itu 44 juta. Artinya ini ada sesuatu berarti kan? Kita lihat kembali di sini di transaksi. Ternyata di transaksi di sini ada diskon 2%. Kita dapat potongan pembelian yaitu 2% dari nilai pembelian ini. Dari total utang ini yaitu 880. Nah, diskon ini kita masukkan ke kolom order ya, sisi sebelah debit di sini. Ya.
kita masukkan di sisi kredit ya, kolom order dengan akun purchase diskon. Oke, purchase diskon. Lalu kita masukkan kodenya untuk akun numbernya yaitu 5300. Ini sesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun. Nilainya tadi kalau kita adalah 880.000. Sehingga jumlah utang kita 44 juta. Kita hanya membayar 43.120 karena kita dapat potongan pembelian sebesar 880.000. Sehingga jika ini kita jumlahkan total diskon pembelian dan jumlah yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah utang dagang kita. Oke, itu transaksi yang pertama atau contoh transaksi pengeluaran kas pertama yaitu untuk membayar utang dagang dengan diskon pembelian atau kita mendapatkan diskon. Oke, kita lanjut. Kita cari dokumen yang lain yaitu sekali lagi kita cari bukti pengeluaran kas atau nota kontan. Oke, di sini ada nota kontan. Bahwa tadi nota kontan yang kita cari itu adalah nota kontan yang kopnya perusahaan orang lain. Kita ingat bahwa perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan itu adalah PT Berkah. Berarti kita cari nota kontan yang bukan PT Berkah. Di sini kalau kita lihat dokumen nomor 14, ini ada nota kontan tetapi kopnya PT Berkah. Berarti ini bukan masuk kategori pengeluaran kas, tapi di sini karena perusahaan sendiri maka ini bisa dimasukkan sebagai penerimaan kas atau penjualan tunai. Oke, berarti kita lewati untuk dokumen nomor 14. Oke, kita masuk dokumen nomor 15 di sini. Perhatikan di sini ada pengeluaran kas kembali. Ya, kita mengeluarkan kas di sini keterangannya adalah untuk pelunasan faktur. Kembali perusahaan mengeluarkan kas untuk pelunasan faktur. Berarti seperti tadi bahwa kalau keterangan pelunasan faktur berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang. Oke, jadi ini bisa kita masukkan atau kita catatkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan mulai dari tanggalnya. Ini terjadi tanggal 10. Kita masukkan di sini transaksi tanggal 10. Lalu nomornya kita lihat di sini BKK 12/2. Ini kita masukkan di kolom invoice number. Keterangannya kepada siapa kita membayar utang. Di sini kalau kita lihat kepada PT Cipta Pesona Jakarta. Kita masukkan PT Cipta Pesona. Nah, lalu kemudian kita masukkan berapa nilai yang kita keluarkan. Di sini kita lihat bahwa jumlah yang dibayar itu 11 juta. Berarti inilah yang kita masukkan ke kolom cash in bank. Jumlah yang kita bayarkan yaitu 11 juta. Lalu 11 juta ini untuk apa? Bahwa kita lihat tadi keterangannya untuk pelunasan faktur berarti untuk membayar utang dagang. Jumlah hutang yang kita bayar itu adalah 11 juta. Nah, jumlah utang dagang inilah yang kita masukkan ke kolom akun payable atau utang dagang di sini. Yaitu sebesar 11 juta. Nah, jumlah yang kita keluarkan ternyata sudah sama dengan jumlah utang dagang kita. Sehingga kalau sudah sama, berarti untuk dokumen nomor 10 atau tanggal 10 ini sudah selesai kita masukkan. Itu contoh yang kedua yaitu pengeluaran kas membayar hutang dagang tanpa diskon, tanpa denda. Ya, kita masuk ke transaksi yang lain. Kita cari transaksi lain kembali di sini untuk bukti pengeluaran kas atau nota kontan. Ya, kita cari. Ya, di sini ada lagi untuk dokumen nomor 22 bukti pengeluaran kas kembali. Di sini keterangannya untuk pelunasan faktur kembali. Ternyata kita membayar utang dagang kembali di sini. Ya, kita masukkan seperti tadi tanggal 20. Kita masukkan sini. Lalu nomor buktinya adalah BKK ya 12/3. Kita masukkan ke sini. Oke, kepada siapa kita bayar? Kita lihat kita bayar kepada PT Nusa Persada. Kita masukkan di sini PT Nusa Persada. Oke, lalu baru kita masukkan berapa jumlah yang kita keluarkan. Kita lihat di sini bahwa jumlah yang kita keluarkan atau jumlah yang kita bayar itu 22.220. Ini silakan kalian langsung masukkan ke cash in bank jumlah yang dibayar ini, yaitu 22.220.000 rupiah. Nah, dari 22.220 yang kita keluarkan untuk membayar utang dagang, nah kita perlu tahu berapa sebenarnya utang dagang kita. Kita lihat di sini bahwa ternyata utang dagang kita yang kita bayar itu hanya 22 juta. Ini kita masukkan ke kolom akun payable 22 juta. Perhatikan di sini ada selisih nilai bahwa jumlah yang kita bayar ini lebih besar dari jumlah utang kita. Berbeda dengan yang tanggal 8. Jumlah yang kita bayar lebih kecil dari jumlah yang seharusnya kita bayar. Ya, untuk dokumen nomor 8 atau tanggal 8 kita mendapat diskon sehingga dapat potongan pembelian sehingga kas yang kita keluarkan berkurang. Nah, ini berbeda dengan yang tanggal 20. Yang seharusnya kita bayar 22 ternyata membayarnya 22.200. Nah, kalau kita lihat di transaksi ternyata kita kena denda 220.000.
Nah, untuk dendanya sendiri ya kita masukkan di sisi sebelah debit. Kalau potongan pembelian kita masukkan sisi kredit, kalau denda kita masukkan di sisi sebelah debit kolom order. Akun denda kita gunakan late fees expense. Kode akunnya adalah 62900, jumlahnya sesuai dengan denda tadi adalah Rp220.000. Oke, itu untuk contoh yang ketiga untuk pengeluaran kas membayar utang dagang dengan denda ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita mengeluarkan kas untuk membayar utang dagang dapat potongan pembelian. Yang kedua kita membayar utang dagang normal ya, tanpa dapat potongan, tanpa dapat denda. Yang ketiga contoh pengeluaran kas dengan denda. Seperti itu. Oke, itu contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita coba akan cari lagi contoh-contoh yang lain terkait pengeluaran kasnya. Ya, kembali tanggal 30 ya, dokumen nomor 24 ada pengeluaran kas. Di sini keterangannya untuk pelunasan utang kredit. Ya, untuk pelunasan utang kredit. Oke, sekarang kita masukkan tanggal 30. Kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Tanggal 30, bukti pengeluarannya di sini nomornya BKK 12-4 kita masukkan. Keterangannya kita masukkan ini untuk apa? Ya, keterangan ternyata untuk membayar Mastercard kepada Citylink ya, dibayar kepada Citylink. Berarti masukkan keterangannya Citylink di sini. Oke, jumlah kas yang kita keluarkan kita lihat di sini kita mengeluarkan kas itu 4.200.000 jumlah yang dibayar. 4.200.000 kita masukkan ke kolom cash in bank. Nah, 4.200.000 karena bukan untuk membayar utang dagang, maka membayar kredit card kita masukkan kolom order. Akunnya adalah kredit card ya, kode akunnya adalah 2110. Jumlahnya adalah sama Rp4.200.000. Oke, itu pengeluaran kas untuk membayar selain bukan utang dagang, maka kita masukkan akunnya di kolom order ya. Sekali lagi kalau kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka jangan masuk ke kolom akun payable, tetapi masukkan ke kolom order. Sebutkan nama akunnya, jumlahkan, sebutin atau tulis kode akun dan sebutkan jumlah yang dibayar seperti itu. Oke, itu contoh yang keempat. Oke, sekarang kita cari contoh yang lain. Apakah masih ada? Oke, nomor 25 kembali ada pengeluaran kas di sini untuk membayar, keterangannya adalah angsuran pinjaman bank. Jadi kita membayar angsuran bank. Jumlah yang kita keluarkan adalah 16.500.000 ya. Angsuran pinjaman 15 juta, bunganya 1.500.000. Oke, sekarang kita coba masukkan tanggal 31 di sini. Tanggal 31 ya. Keterangan dokumen tadi BKK 12-5. Oke, kemudian keterangannya karena kita membayar angsuran bank tadi kita masukkan aja angsuran Bank Mandiri karena bank yang kita ini adalah Bank Mandiri di sini ya, kita dibayarkan kepada Bank Mandiri. Lalu kemudian setelah itu baru kita masukkan berapa jumlah yang kita bayar. Di sini kita membayar 16.500.000 untuk angsuran banknya. Nah, jumlah yang kita bayar kita masukkan kolom cash in bank 16.500.000, di mana 16.500.000 ini terdiri dari angsuran pokok 15 juta dan bunganya 1.500.000. Nah, angsuran pokok ini akan kita catat dengan akun di sini kita gunakan akun Bank Mandiri Loan ya, kode akunnya adalah 22100, nilainya 15 juta. Nah, untuk bunganya sendiri sebesar 1.500.000 ini kita masukkan atau kita catat dengan akun interest expense atau beban bunga. Kode akunnya 900.000, nilainya 1.500.000. Oke, seperti itu pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank. Sekarang kita cari lagi apakah masih ada contoh-contoh yang lain pengeluaran kasnya. Oke, di dokumen 26 di sini ada juga pengeluaran kas, keterangannya untuk membayar gaji karyawan bulan Desember. Oke, contoh pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan di sini kita masukkan dulu tanggalnya. Terjadi tanggal 31. Oke, tanggal 31 nomornya kita urutin saja BKK 12-6. Keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan tadi ya, sesuai dengan di dokumen di sini untuk membayar gaji karyawan. Oke, untuk membayar gaji karyawan ternyata di sini kita menggunakan uang, jumlah yang dibayar adalah 3.562.000. Ini langsung kita masukkan ke kolom cash in bank di sini. Kita masukkan di kolom cash in bank. Lalu ke sisi debitnya, karena kita membayar beban gaji, maka jangan dimasukkan ke kolom akun payable, tapi masukkan ke kolom order dengan akun wages and salaries. Kode akunnya 6.300, nilainya sama dengan jumlah yang kita keluarkan yaitu 3.750.000 rupiah.
di mana 3.750.000 ya, ini ternyata tidak sama dengan yang kita keluarkan di sini. Ada apa di sini? Kita lihat di sini, ternyata di sini ada potongan PPh pasal 21 bahwa jumlah gaji yang dibayar adalah 3.750.000 ya, jumlah gaji yang dibayar. Ternyata kita hanya membayar 3.562.500. Dan kalau kita lihat di sini ternyata ada potongan PPh pasal 21 yaitu 187.500. Nah, ini potongan ini kita masukkan ke kolom order sisi kredit dengan akun income tax payable ya, kode akunnya adalah 21212, nilainya tadi adalah 187.500. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan jumlah gaji yang kita bayarkan. Itu dokumen bukti pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan. Oke, selanjutnya nomor 27 ada kembali bukti pengeluaran kas. Ini untuk pengisian dana kas kecil. Nah, sekarang bagaimana pencatatan pengeluaran kas untuk membayar kas kecil? Kita masukkan tanggal 31 ya, sama seperti tadi tanggal 31. Kemudian kita urutkan BKK 12-7, keterangannya tadilah untuk pengisian dana kas kecil. Oke, kita mengeluarkan kas untuk membayar atau mengisi dana kas kecil adalah 3.350.000, kita masukkan kolom cash in bank. Nah, sisi debitnya kita masukkan kolom order karena kita bukan membayar utang dagang, kita masukkan ke petty cash karena mengisi dana kas kecil. Nilainya sama ya, 3.350.000, kita masukkan ke sini. Kode akun untuk petty cash adalah 1/1120 1120 ya. Oke, saya rasa itu contoh transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas ya. Setelah selesai semua, maka silakan kalian jumlahkan akun payable-nya, jumlah totalnya berapa, lalu kolom amount di sisi order ini jumlahnya berapa dimasukkan. Ini pun sama, kolom order ya, amount-nya berapa kita jumlahkan, dan cash in bank totalnya berapa kita jumlahkan. Ini jika kalian jumlahkan untuk kolom amount dan cash in bank pastinya sama dengan kolom amount yang di sisi debit ditambahkan dengan akun payable. Ini kalau dijumlahkan pasti sama ini. Oke, seperti itu ya cara mengisi jurnal pengeluaran kas. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.